Kalau misalnya ikut Prolanis itu tuh banyak temen Mas Ihsan. Iya betul. Ya kan karena kelompok kan setiap Betul, bulan ketemu nih. Saya kalau pernah ngeliat juga kayaknya berteman ya, walaupun mungkin beda alamat, yang Iya, satu di betul, kelurahan betul, mana, betul. kelurahan mana gitu ya. Kadang-kadang mereka juga bercanda. Bercanda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Brosis, obrolan seputar informasi kesehatan Puskesmas Kecamatan Matraman. Hari ini saya bincang-bincang langsung dengan dua narasumber yang ada di Puskesmas Kecamatan Matraman. Ada Dokter Puja. Halo Dok. Halo Mas Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dok? Baik Mas Iksan. Mas Iksan sendiri gimana Mas Iksan? Baik. Cuman lagi agak sedikit pusing aja karena banyak kerjaan juga ya. Hari Kerjaan ini. banyak. Oke Mas Iksan. Jadi sibuk apa Dok sekarang Dok? Ya sama kayak Mas Iksan. Kerjaannya juga lagi banyak. Kerjaannya juga banyak. Terus abis periksa pasien juga banyak. Jadi pelayanan juga hari ini. Pelayanan Dok, ya? juga hari ini ya. Oke, terima kasih Dok. Jadi kita sambung lagi nih Dok. Ada satu narasumber lagi. Ada Mas Arul. Siap, Mas Selamat Iksan. siang, Mas Arul. Selamat siang. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sibuk apa nih Mas? Ya, biasa untuk mempersiapkan akreditasi. Waduh. Terus pasien-pasien Prolanis juga semakin banyak, semakin tanggung jawab juga banyak dengan BPJS-nya yang nggak ada habis-habisnya Mas Iksan. Betul. Waduh, ini kayaknya mesti Kita bincang-bincang kali ini. bincang-bincang. Bener sih tadi yang apa disinggung sama Mas Arul ya. Jadi sebenarnya saya menariknya adalah pengen tahu Prolanis itu sebenarnya apa sih Mas Arul? Tadi kan udah disinggung nih. Baik. Sibuk dengan kegiatan Prolanis. Jadi Baik. Prolanis itu apa sih Mas Arul sebenarnya? Oke, terima kasih Mas Iksan. Prolanis itu adalah suatu program pengelolaan penyakit kronis yang tujuannya itu untuk penderita diabetes mellitus dan juga penyakit hipertensi Mas Iksan. Hipertensi. Iya. Hipertensi dan diabetes mellitus ini biasanya menyerang pada usia-usia 18 tahun ke atas biasanya sampai lansia 60 tahunan. Ke atas ya berarti. Iya, betul. Oke. Berarti kalau misalkan ada pasien yang masih 18 tahun, mungkin masih muda berarti itu ya Dokter Puja ya? Iya, jadi gini, ini kan Prolanis ini kan penanggulangan program penyakit kronis. Emang diciptain oleh BPJS itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan juga sebenarnya sebelum dia mencapai terdiagnosa kencing manis maupun tekanan darah tinggi juga sebenarnya di puskesmas sendiri kan sudah ada tuh poli penyakit tidak menular. Dia yang akan non screening biasanya dari poli umum dia akan di screening dulu tuh entah dia DM atau nanti hipertensinya gitu. Oke, jadi sebenarnya bisa dari umur berapa aja tadi ya Mas Arul ya Dokter Puja ya? Iya. Untuk DM sendiri juga ada kok, ada beberapa jenis, ada 2 jenis, DM1 dan DM2. DM1 itu ya biasanya dari kecil. Dari kecil ya? Iya. Banyak nggak Mas Arul kalau tadi kasus yang umur tadi kita bicara dari 18 tahun itu udah banyak ya? Banget. Sekarang itu para remaja sudah pola hidupnya sudah tidak bisa dipungkiri lagi ya dengan biasanya konsumsi fast food, suka minum-minuman boba, kan lagi tren tuh Mas Iksan ya. Ya betul. Terus sama soft drink yang kopi terutama itu Betul. Sekarang benar-benar hancur benar ya. Karena nggak remaja, nggak dewasa, nggak orang tua itu semuanya pada suka konsumsi minuman-minuman yang satu ini dan sekarang ini pun lagi viral-viralnya banget tuh Mas Iksan kayak begitu. Jadi ternyata dari ya tadi ya pola kebiasaan kita juga ya. Betul. Minum kopi dan soft drink tadi ternyata efeknya bisa terlihat dari 18 tahun juga ya. Betul. Ngeri juga sebenarnya kalau misalnya sekarang kita mikir ternyata banyak yang lebih muda dari kita malah udah kena penyakit itu ya. Padahal dan kalau kita punya satu pasien Mas Iksan. ada Mas. Ada 18 tahun juga. Dia ada hipertensi. Nah, sobat Brosis, jadi pastikan ya jaga pola makan dan pola hidup. Ternyata ada yang 18 tahun sudah terkena hipertensi. Betul. Iya, makanya jangan, kadang kan kita kan lupa sakit kencing manis, gula DM itu paling nanti tua. Tapi sekarang kenyataannya di balik itu banyak. Lumayan banyak yang di bawah 30, ada beberapa dulu pasien Prolanis kita yang 30, yang 40 juga udah
terkena Prolanis dan dia minum obat juga lumayan banyak. Lumayan banyak ya. Jadi tadi juga saya udah sering dengar sebenarnya Mas Arul ya, Dokter Puja, beranggapan masih muda, nggak mungkin lah kena yang namanya diabetes, nggak mau ternyata hipertensi, tapi ternyata tadi ada bukti konkret ya. Betul. 18 tahun Sobat Brosis udah terkena hipertensi, dan saya nggak kebayang ya, karena kan pasti harus minum obat nggak Mas Arul? Minum obatnya itu seumur hidup Mas Iksan. Nah, seumur hidup Sobat Brosis. Jadi ingat dari sekarang yang masih di bawah 18 tahun jangan sampai terjadi juga ya. Dan bisa nggak sih Mas Arul kalau misalnya di bawah 17 tahun bisa terkena hipertensi? Biasanya sih riwayat ya Mas Iksan. Kalau seperti itu biasanya sih kecil. Dilihat itu biasanya kita melakukan screening dulu biasanya. Kalau di Puskesmas Kecamatan Matraman ya, ada screening itu biasanya di Poli PTM juga. Tadi yang Dokter Puja sebutkan, poli umum juga bisa, ataupun melalui Poli Seroja. Ya, Poli Seroja itu biasanya tuh yang di sudah tertata rapi ya, yang sudah ada riwayat-riwayat obat-obatannya. Itu bisa kita saring untuk mengikuti program Prolanis ini gitu. Jadi sudah tersaring ya, sudah terdata juga. Betul, berarti Mas Arul ya. Betul. Oke, ini agak sedikit memanjang tadi ya mengenai Prolanis, jadi cukup jelas juga ya ternyata pencegahan ya sifatnya. Betul. Terus kalau misalnya tujuan utamanya sebenarnya apa Dokter Puja, Mas Arul, kalau Prolanis? Tadi tujuan utama dari Prolanis sendiri itu tadi untuk meningkatkan kualitas hidupnya pasien yang sudah terdiagnosis DM dan HT, hipertensi. Karena kan kita tahu sendiri DM dan HT itu kan komplikasinya banyak ya. Betul. Bisa ke organ otak, mata, ginjal, jantung pun masih bisa. Makanya kita kenapa adanya Prolanis ya itu tadi tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidupnya aja, biar dia nggak cepet kena komplikasi atau bisa menghindari komplikasinya. Oke. Gitu. Terus kalau misalkan tadi udah pengertiannya udah cukup panjang ya, dan ternyata tujuannya tadi buat meningkatkan kualitas hidup. Terus kalau programnya apa Mas Arul, Dokter Puja, kalau kegiatan Prolanis yang ada di Puskesmas Kecamatan Matraman? Jadi biar Sobat Brosis ini tahu yang ada di seluruh dunia. Apa aja kegiatannya? Mungkin sebelum itu kita kasih tahu dulu ya Mas Iksan, gimana sih cara ngikutin Prolanis itu? Boleh banget. Itu kan ada persyaratannya ya. Betul. Sobat warga Matraman dan sekitarnya, kalau misalkan mau mengikuti program Prolanis, itu biasanya harus punya persyaratannya yang wajib dibawa ketika mengikuti program Prolanis tersebut. Yang pertama, wajib memiliki kopi resep. Biasanya kopi resep ini didapatkan jika pasien sudah dirujuk atau pernah dirujuk ke rumah sakit sebelum pasien tersebut dilakukan perujukan. Ya. Terus kemudian yang kedua, itu biasanya pasien harus mempunyai SRB. Ya. Apa tuh SRB, Mas? Surat rujuk balik. Ya, surat rujuk balik itu tertera ada nama rumah sakitnya Mas Iksan. Oke. Nah, di situ juga SRB itu gunanya ada pengobatan. Biasanya ditulis dengan menggunakan komputer. Sistem. Dengan dokternya, betul, sistem. Ya, biasanya ada obat-obatan DM atau obat-obatan hipertensi atau ada obat-obatan jantung. Di situ semuanya ada. Kecuali ya kalau misalkan Prolanis tidak mengcover obat-obatan di luar penyakit tersebut. Misalkan di situ tertulis ada vitamin atau obat-obatan analgetik seperti paracetamol, itu apotek dari Kimia Farma Prolanis tersebut tidak mengcover obat-obatan tersebut. Oke. Betul. Terus kemudian yang ketiga itu ada surat elegibilitas Mas Iksan. Elegibilitas. Itu juga ada di rumah sakit. Rumah sakit yang bisa memberikan adanya surat tersebut. Nah, khusus Mas. Betul. Rumah sakitnya khusus. Betul. Biasanya itu peserta Prolanis suka bingung. Biasanya surat elegibilitas itu berwarna kuning. Kuning. Iya. Oke. Mungkin juga nggak tahu juga ya kalau misalkan berbeda-beda di rumah sakit ya. Tapi yang saya tahu, yang saya pernah dapat itu berwarna kuning atau putih misalnya dari rumah sakit Hermina lah, gitu. Terus yang terakhir itu PRB biasanya. PRB. Iya. PRB apa Mas Arul? Nah, tadi ada SRB, ada PRB nih. PRB apa Mas?
Jadi memang kadang pasien-pasien Prolanis ini bingung karena saking banyaknya dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Jadi tuh mereka bingung Mas Ihsan. Yang PRB ini artinya peserta rujuk balik. Peserta rujuk balik. Tadi surat rujuk balik. Ini peserta rujuk balik. Nah, PRB ini biasanya lembarnya lebih besar dan itu biasanya ada tulisan-tulisan tangan, biasanya dari perawat-perawat rumah sakit. Gitu. Jadi ada 4 ya. Yang pertama kopi resep. Yang kedua SRB. SRB betul. Surat rujuk balik. Yang ketiga itu namanya surat eligibilitas. Dan yang terakhir adalah PRB. Jadi ada 4 Mas Arul ya. Ada 4 syarat sobat Brosis. Apa? Jelasin dikit. Tadi dibilang kan kopi resep. Kopi resep itu maksudnya resep yang dikasih dari rumah sakit itu ada fotokopinya. Nanti. Itu harus setiap kali pengambilan obat Prolanis itu harus ada juga. Jadi harus difotokopi. Jadi nggak boleh hilang tuh resep dari rumah sakit. Jadi resep dari rumah sakit kita fotokopi berarti ya, pasien fotokopi, kemudian dibawa pada saat kegiatan Prolanis. Semua tadi juga harus difotokopi. 4 syarat sobat Brosis. Kopi resep, SRB, surat eligibilitas ya. Betul. Sama PRB. Boleh nambahin sedikit Mas? Boleh. Oke. Sebenarnya Prolanis itu ada 2 macam. Yang tadi dijelasin itu untuk misalnya kita mau ngikutin Prolanis yang kegiatan kelompok. Dan obat-obatnya memang sudah tidak ada di Puskesmas Kecamatan Matraman. Jadi yang kedua ini ada Prolanis mandiri namanya. Dia itu nggak usah ikut kelompok. Jadi seperti biasa datang ke PTM, poli penyakit tidak menular. Kan selama ini juga poli penyakit tidak menular itu juga melayani tekanan darah tinggi dan kencing manis ya. Nah ini bedanya sama semuanya seperti pelayanan seperti biasa. Tapi ini pesertanya kita daftarin menjadi peserta Prolanis yang nantinya akan dapat keuntungan dari yang lain yang nggak ikut peserta Prolanis. Nah obat-obatnya memang obat-obat yang ada di puskesmas saja. Misalnya contoh obat tekanan darah tingginya misalnya amlodipin. Emang pasiennya hanya membutuhkan amlodipin. Nah itu ada di puskesmas. Itu jadi bisa ikut Prolanis mandiri. Tapi kalau memang nanti seiring jalan pasiennya tidak ada perbaikan atau mulai tidak stabil, misalnya tensi atau gula darahnya, itu kan biasanya dirujuk ya ke rumah sakit ya. Nah nanti di rumah sakit itu bisa tadi yang dijelasin oleh Mas Arul, bisa mendapat PRB, misalnya sudah stabil nih di rumah sakit selama beberapa saat diobservasi mungkin selama 3 bulan, 4 bulan dikontrol, oh ini udah bagus nih. Nanti rumah sakit akan membalikan ke puskesmas. Nah, saat dia ngembalikan ke puskesmas itu dia dapatnya SRB, PRB, surat eligibilitas sama kopi resepnya dari rumah sakit itu. Nah, itu bisa kita jadikan Prolanis kelompok. Nah, itu. Jadi yang setiap bulan ada pertemuannya itu. Nah, nanti dapat obatnya dari apotik luar. Gratis Mas Arul itu? Gratis. Tuh. Jadi banyak banget sebenarnya manfaatnya ikut kegiatan Prolanis. Obatnya dapat gratis ya. Terus dapat ilmu juga dong Mas Arul, Dokter Uja. Jadi ada sifatnya yang kelompok, tadi ada yang mandiri juga. Tapi kalau kelompok tadi ada kegiatan tambahan nggak tadi? Kalau untuk kegiatan tambahan, biasanya kalau kelompok itu memang ada kegiatan tambahannya. Pertama kita kalau itu kan setiap bulan ada jadwal ya. Setiap bulan jadwal. Nah kita juga punya grup WA biasanya. Pasien-pasien di situ kita kumpulkan emang untuk memberi informasi jadwal kapan atau enggak ada berita apapun kita nanti di sana. Nah di saat pertemuan itu nanti kita akan melakukan penyuluhan, senam, pemeriksaan kesehatan, terus kalau untuk pertemuan seperti itu setiap sebulan sekali mereka juga akan mendapat pemeriksaan gula darah puasa dan 2 jam setelah makan. Itu yang akan dipakai untuk setiap bulannya, dipakai untuk dimonitor oleh dokter
prolanisnya maupun ini. Nah nanti juga pemeriksaan yang lain ya, pemeriksaan seperti biasa ya, vital sign sama tekanan darah, nafas dan lain-lain itu juga kita periksa semuanya kayak gitu. Nah selain itu prolanis juga punya keuntungan. Nah ini sebagai keuntungan juga ya. Sebagai keuntungan juga kalau ikut prolanis itu biasanya ada pemeriksaan 6 bulan sekali. Jadi setahun tuh kadang-kadang setahun tuh 2 kali. Setahun 2 kali itu kita dapat pemeriksaan yang tidak biasa kita dapat di puskesmas. Kalau di PTM kan biasanya poli penyakit tidak menular kan kalau dia bukan anggota prolanis dia hanya mendapat gula darah kan biasanya setiap bulan ya pemeriksaan. Nah kalau ini kita 6 bulan sekali akan ada pemeriksaan kimia darah, urin. Nah, kimia darah, urin, dan kalau untuk DM itu ada pemeriksaan HbA1c. HbA1c itu juga lumayan harganya, Mas Ihsan. Jadi kalau ikut prolanis tuh keuntungannya banyak. Sama satu lagi nih Mas Ihsan. Mungkin. Siapapun yang ikut prolanis kita prioritaskan. Ya, spesial, betul. Jalur cepat. Betul. Jalur cepat tuh, sobat Brosis. Jadi nggak hanya aja yang punya pelanggan prioritas ya. Puskesmas Kecamatan Matraman punya pelanggan prioritas. Jadi prioritasnya itu adalah pasien-pasien prolanis. Kenapa prioritas Mas Ihsan? Karena pasien prolanis punya admin sendiri. Ya, jadi pasien-pasien prolanis itu tidak berdesak-desakan di bawah gitu. Jadi mereka langsung VIP naik lift langsung ke lantai 5. Saat pertemuan aja ya tentunya ya. Eksklusif sobat Brosis. Langsung naik ke lantai 5. Betul. Kita prioritaskan pasien prolanis tersebut dan mereka alhamdulillah sampai saat ini berjalan prolanis mereka senang. Gitu. Cuman ya kita juga ada senang tentu ada sedih ya Mas Ihsan ya. Betul. Sedihnya juga waktu pas pertama-tamanya saya melakukan kegiatan ini banyak pesertanya Mas Ihsan. Nah itu banyak, kitanya kelimpungan, bingung juga gitu karena pernah kelar tuh sampai jam 3. Pas udah mau pulang baru kelar tuh pernah. Dari pagi? Dari pagi. Dari jam berapa Mas Harul? Dari jam 8 teng sampai jam 4 atau enggak jam 3 lah gitu. Tuh sobat Brosis. Jadi kita tuh sebenarnya selalu memberikan yang terbaik ya buat masyarakat. Kita melayani dari jam 8 sampai jam 4 bahkan. Betul. Sampai kita mau pulang kita tetap melayani dengan sifatnya tadi prioritas. Ini curhatnya Pak petugas kayak gitu. Mas Harul ya semoga apa yang tadi kita udah berikan ke masyarakat ya semuanya ada ladang pahala juga dong tentunya. Betul, Mas kita mungkin harus tetap ikhlas dan tadi ya betul. Tetap bekerja secara maksimal. Kita tetap ikhlas kok Mas. Betul. Kita selain di sini kadang-kadang kita juga curhat lagi. Nggak apa-apa sebenarnya buat prioritas sih sebenarnya. Ini prioritasnya buat pasien-pasien prolanisnya. Mereka sering konsultasi via WA, nanya apa, telepon, entah mau siang, mau malam, kadang-kadang malam itu yang kadang-kadang suka mengganggu. Tapi kita ya namanya sudah tanggung jawabnya ya, tetap kita layani, kita berikan advice kalau memang mereka butuh. Oh dok, kadang-kadang ya dok saya demam, saya ini nanya ya, kita kan sebagai pelayan kesehatan ya, jadi kita tetap melakukan pelayanan. Jadi di luar konteks juga ya Mas Harul ya, walaupun tadi di luar konteks dan 24 jam berarti sobat Brosis. Ternyata pagi, siang, sore, kita tetap memberikan yang terbaik buat tentunya warga Matraman ya. Tentunya warga Matraman. Oke, Dokter Puja, Mas Harul saya mau nanya satu lagi nih sebenarnya. Kalau misalkan tadi kan Mas Harul cerita nih, banyak nih kan pasiennya. Siapa tahu nih setelah kita bincang-bincang di sini ternyata banyak nih warga Matraman nanti yang mau ikut kegiatan prolanis. Betul. Jumlah sekarang kira-kira ada berapa Mas Harul? Peserta prolanis ya. Baik. Mas Ihsan dulu itu peserta prolanis itu hampir 700 ya. Untuk Kecamatan Matraman. Untuk Kecamatan Matraman saja ya. Betul. Sekarang ini cukup fantastis ya penurunannya gitu. Karena apa? Karena pasien-pasien prolanis tersebut dirujuk. Oke. Dan juga ada pasien-pasien prolanis itu yang sudah meninggal. Ya. Jadi
katanya sih, kata pasien sendiri gitu istilahnya, mereka senang. Mereka akan merasa senang ketika mengikuti program Prolanis ini. Tapi kadang mereka sedihnya karena mereka takut dirujuk, Mas Iksan. Oke. Jadi mereka tuh paling takut yang namanya dirujuk. Karena apa? Karena Prolanis ini udah menjadi sebagai satu keluarga. Satu keluarga. Betul. Betul. Jadi silaturahmi yang tidak pernah putus ya. Istilahnya dari situ kita berkembang menjadi ya keluarga lah. Keluarga Prolanis, keluarga diabetes. Ya itu sendiri gitu. Dan sekarang peserta Prolanisnya itu kurang lebih ya sekitar 300. Coba lumayan banyak. turun ya, dari banyak. 700 sampai 300. Ya karena itu tadi mungkin ya banyak gini. Jadi saat pasien Prolanis dengan obat-obatan yang sekarang dia minum setiap bulannya dia tidak stabil. Betul. Kita observasi biasanya beberapa bulan. Kalau memang tidak ada perbaikan, kita sudah lakukan pemberian penyuluhan dan lain-lain. Kita harus bilang untuk rubah gaya hidup dan lain-lain. Kita sudah beri masukan seperti itu, tapi tidak ada perubahan. Biasanya emang kita rujuk. Karena kalau kita tetap kita tahan, kasihan mereka. Kasihan juga Ya kan, karena kan di sini kita juga sebagai dokter Prolanis pun atau petugas Prolanis pun kita nggak bisa ngerubah dosis, ngerubah obat. Jadi emang kita harus balikan dulu ke rumah sakit untuk diobservasi lebih lanjut, diperiksa lebih lanjut. Nah nanti kalau sudah stabil biasanya rumah sakit akan membalikan lagi. Tapi ini banyak memang yang belum balik lagi. Pertama, kedua ya itu kemarin masalah pandemi kan. Pandemi ya itu banyak yang hilang di situ pasien Prolanis kita. Itu yang saya tadi mau tanyakan, apakah berkaitan juga sama pandemi juga ya Mas Sarul, Dr. Pujo ya? Jadi semuanya pandemi juga itu berpengaruh banget kok. Banyak yang tidak ikut lagi, tapi ya itu pas ini kita ketemu, kadang-kadang kita ketemu, dok saya mau ikut lagi, ya udah itu. Tapi karena sudah terlalu lama ya mereka harus mulai dari awal lagi. Kita rujuk lagi ya yang tadi seperti Mas Sarul bilang untuk mendapatkan PRB kayak gitu-gitu. Oke. Jadi nah, satu lagi nih untungnya kalau misalnya ikut Prolanis itu tuh banyak temen Mas Isan. Iya betul. Ya kan karena kelompok kan setiap bulan ketemu nih. Saya kalau pernah ngeliat juga kayaknya berteman ya, walaupun mungkin beda alamat, yang satu di kelurahan mana gitu ya. Kadang-kadang mereka juga bercandaan. Jadi saat mereka ketemu di aula, biasanya kita di aula, kelompok tuh ya itu mereka ngobrolnya tuh yang ngobrol macam-macam. Entah ada yang bercandaan, entah ada yang tiba-tiba maju dibercandain. Ya pokoknya udah mungkin mereka merasa udah kayak teman kali ya, kayak keluarga dan teman ya. Nah mereka juga saling bisa tukar informasi kan mengenai mengenai tekanan darahnya atau enggak kencing manis ya. Karena kadang-kadang kita nih saat misalnya ada orang ya ada pasien yang nggak stabil nih, saya bilang tuh belajar tuh sama ibu ini, belajar tuh sama bapak ini caranya gimana biar bisa stabil terus. Stabil lagi. Soalnya gula darahnya atau tekanan darahnya. Berarti panutan dong. Bisa jadi ada panutan dari yang gitu. lainnya. Oke. Nah, tadi ini 700 terus jadi 300. Berarti tadi masalah gini, kalau misalkan ini pemahaman saya saja ya, mengkonfirmasi kembali. Kalau misalkan nanti pasien Prolanisnya itu yang setelah dirujuk kembali lagi, berarti jumlahnya nanti banyak lagi berarti kan? Betul. Dan nanti mereka harus bawa itu ya tadi ya, PRB, SRB, kopi resep ya, elektabilitas tadi juga harus dibawa lagi. Betul Mas Iksan. Tadi 700. Kalau misalkan nanti nih udah kesebar luas nih, udah pada mau ikut, ada kuotanya nggak? Ntar unlimited apa terbatas nih? Jangan kayak kuota ya. Ada yang unlimited, ada yang terbatas, cuma berapa giga. Jadi gimana nanti nih kalau ada yang mau ikut? Baik. Jadi kalau misalkan ya syukur-syukur ya Mas Iksan, peserta Prolanis itu kan masukannya income untuk puskesmas kecamatan Matraman. Wah, income. Betul. Bener Pak. Ya. Jadi semakin banyak pasien Prolanis di puskesmas kecamatan Matraman ini, income kita semakin banyak. Begitu. Income buat kita banyak, kita dapat memberikan yang terbaik juga buat masyarakat. Dapat pahala juga. Masyarakat juga dapat fasilitas lengkap ya, bener banget. Betul. Gratis tadi ya Mas Sarul Dr. Pujo ya. Jadi nggak ada kuota, nggak ada habisnya, unlimited, ya free lagi. Kalau yang lain kan biasanya berapa ratus ribu
cuman berapa puluh giga. Ini gratis, Gratis. unlimited. Kapan lagi coba yang namanya gratis terus unlimited ya? Cuman ada di Puskesmas Kecamatan Matraman kan? Betul Enggak, sekali. ini Ada- program ini emang untuk semua Untuk wilayah semuanya. Indonesia. Tapi maksudnya ini kalau nggak ada ruginya kok. Betul. Kalau pasien DM atau HT yang punya PRB gabung ke Prolanis nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Karena semua udah dilayani di sini, dapat obatnya pun dari apotek luar. Kita kerjasama sama Kimia Farma. Kimia Farmanya pun ke sini. Kesini. Iya, jadi Kurang apa lagi tuh Mas Ihsan? saat kita pemeriksaan fisik, penyuluhan dan lain-lain, semua kita layanin langsung dapat obat di sini. Langsung obat. Kalau ada namanya program rujuk balik tadi, obat-obatnya datangnya ke Seroja memang. Tapi nanti ngambil obatnya di apotek Kimia Farma. Apotek Kimia. Tapi sama aja kan? Sama Kalau kayak aja. gitu Cukup kan? bawa tadi 4. Betul. Cukup bawa 4 saja persyaratan. Pokoknya Oke. DMHT, yang DMHT kalau bisa masuk Prolanis. Masuk Prolanis. Benar Mas Ado ya? Benar ya? Betul sekali. Jadi sobat Brosis cukup bawa 4 syarat tadi. Oh ya, satu lagi. BPJS-nya harus Paskesnya Matraman. Paskesnya Betul. Matraman. Kecamatan ya. Matraman. Kalau ada yang di luar misalkan Mas Arul, bisa Kalau nggak kira-kira? misalkan di luar kayaknya belum bisa Mas Ihsan. Belum bisa ya. Betul. Solusinya apa tuh Mas kalau misalnya itu? Apakah harus diarahkan ke tempat yang lain atau suruh ganti ke Paskes kita? Ganti paskes kita dong tentunya. Ke Matraman. Pindahkan saja ke Matraman. Income juga kan buat kita. Betul. Income juga. Betul sekali, Jadi Mas Ihsan. income buat kita memberikan yang terbaik buat masyarakat juga ya. Oke, terus tadi ada senam ya Mas Arul, Dokter Iya. Puja. Kalau senam biasanya di mana? Di aula juga Pak? Ada tempat Biasanya khusus? senam itu kita dulu ya sebelum pandemi nih Mas Ihsan, kita melakukannya di lapangan kodok. Lapangan kodok. Di mana Lapangan tuh? kodok itu pasti orang Matraman itu pasti tahu lapangan kodok itu di mana. Oke, saya bukan orang Matraman. Ada di mana? Sama. Ada di pasar dekat pasar Jangkrik Mas Ihsan. Dekat Pasar Jangkrik. Betul. Jadi ngelewatin pasar Jangkrik sendiri sedikit, Iya. terus nanti ada perempatan, yang kedua belok ke kanan udah ketemu. Lapangan. Tapi kayaknya warga Matraman nggak mungkin deh Oke. Mas Ihsan Kalau kalau nggak lo- kenal lapangan kodok. Kalau ini. warga Matraman pasti tahu Mas Arul. Pasti ya? tahu lah. Saya bukan warga Matraman. Dia harus cari dulu nih di Google Map lapangan kodok ada ya. Ada. Nanti siapa tahu saya mau ikut juga dong kegiatan senam. Boleh. Kita kolaborasi Mas Ihsan. Kolaborasi. Iya. Saya juga ahli senam soalnya. Senam apa nih Mas Susan? Aduh. Hah? Senam germa. Tapi ya kalau misalnya di lapangan kodok juga ini kita di ini kok di aula juga. Di aula juga. Sebelum kita melakukan pemeriksaan ada senam. Ada senam. Instrukturnya mau tahu siapa? Mas Siapa? Susan? Sebelah saya. Saya boleh diajarin nih. Biasa. Ini jadi pesenam yang handal ini harus ya. Jadi senam peragangan tuh harus ada Mas Arul. Oke, berarti ada ya. Mas Arul. Jadi kalau emang Mas Susan butuh Hmm. ini senam, panggil Mas Arul. Baik Mas Arul ya. Oke. Mas Ihsan saya sedikit boleh nggak? Boleh Mas Arul. Apa nih Mas Arul? Apa namanya mengenang tokoh terdahulu. Oke. Di sini. Ya, betul. Oke. Pendiri Prolanis. Jadi sebelum Dokter Puja datang, ada tokoh sebelumnya di balik kesuksesan Prolanis sampai saat ini. Oke. Ya, kita jangan sampai dicap kacang lupa kulitnya Mas Iksan. Ya, Oke. itu juga Berat nggak nih, Mas Hasan. bagus Berat itu. nih, Mas Nggak Hasan. boleh lupa ya. Emang nggak boleh lupa. Kita harus ingat dulu siapa yang Ya, ya, bersejarah. betul. Iya kan? Jadi tokoh di balik ini semua dulu pendirinya adalah Dr. Muhammad Heri Jainal Muklas. Kita panggilnya dokter siapa nih? Dr. Muhammad saja. Dokter Muhammad. Dokter Muh biasanya. Oke. Sekarang masih. Alhamdulillah beliau masih sehat, Alhamdulillah. masih diberi umur yang panjang. Kemudian juga tapi beliau sudah pensiun Mas Iksan. Sudah pensiun. Udah berapa lama Mas Arul? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Ya. Oh, saya berarti hampir baru mau masuk gitu. Baru masuk ya Mas. Belum ketemu sama Dokter Muhammad. Ya. Tapi mungkin saya sempat sekilas melihat berlalu lalang di wilayah Betul, Matraman. betul, Ya. betul. Jadi masih sering berkunjung ya Dokter Beliau Muhammad? sendiri kena penyakit diabetes juga Mas Iksan. Waduh, Jadi jadi pendirinya masuk juga ya. jadi masuk juga ke lingkungan Prolanis. Lingkungan Prolanis. Ya, apa-apa jadi keluarga jadi. Dari keluarga. Tapi Dokter Muh ini sebagai pasien yang harus jadi panutan Mas. Panutan ya. Ya kan Sekarang tadi kan intinya harus jadi panutan ya Mas Betul. Arul. Enggak, pasien panutan. Ini Ini benar-benar benar-benar surprise banget loh beneran. Surprise. Beliau itu dulu ya, siapa sih nggak kenal Dokter Muhammad dengan tubuhnya yang besar. Besar dalam arti
gemuk Mas Iksan. Oke. Sekarang kalau ngeliat Dr. Muhammad itu kayak bukan Dr. Muhammad kalau saya bilang gitu ya. Saya belum. Pokoknya sukses tuh Mas. Pokoknya ini panutan buat siapapun yang sakit gula darah terutama Betul. ya. Ini panutan. Jadi emang beliau merubah pola hidupnya untuk jadi lebih sehat. Betul. Dan itu emang terlihat dari sekarang terlihat lebih segar, lebih untuk berat badannya juga sudah turun. Terus ya tadi beliau suka bilang kan obatnya sudah mulai turun. Maksudnya dosis. yang tadinya beberapa jadi udah konsumsi obatnya udah menurun. Udah mulai. Tapi sebenarnya nih Mas Arul, Dokter Puja tadi kan terkait Dokter Muhi ya. Jadi bukan ya jadi public figure ya itu kan ya. Jadi panutan buat masyarakat juga. Nah, tadi terkait sama obat ya tadi Dokter Puja singgung. Berarti ini harus seumur hidup kah untuk minum obat diabetes, untuk minum obat hipertensi? Biar tadi ya. Seperti tadi ada yang kasus 18 tahun itu berarti kan dia harus seumur hidup. Kita nggak tahu nih umurnya sampai kapan. Berarti dia sepanjang hidup harus minum obat kah? Harus minum obat kah? Kalau nggak minum obat gimana Mas Arul, Dokter Puja? Jadi gini, kalau untuk gula darah sama tekanan darah tinggi tuh dia penyakit yang melekat. Jadi nggak bisa nggak melekat sama dia. Jadi dan pengobatannya juga harus holistik semuanya. Jadi nggak hanya obat aja, pola hidup juga harus berubah. Ya kalau dari obat itu yang bisa mengontrol untuk tekanan darahnya, gula darahnya. Nah, optimal dibantu oleh perubahan pola hidup. Kalau ya saat misalnya penyandang diabetes atau tekanan darah tinggi obatnya nggak teratur, pasti dia kadang-kadang nggak teratur. Apalagi pola hidup nggak berubah. Sekarang susah masalahnya ngerubah pola hidup tuh. Mau makanan juga yang instan-instan semua. Ini karena udah ya tersedia mungkin ya. Nggak kayak zaman dulu. Yang zaman dulu aja banyak yang ternyata gulanya tinggi juga. Walaupun tadi ya jajanannya belum sebanyak sekarang. Tapi gula darahnya pun bisa tinggi juga ya. Terus Mas Arul, Dokter Puja tadi ya. Kalau misalkan tadi sifatnya melekat, kemudian ada kans nggak, atau misalnya saya pernah dengar nih kalau keluarga itu punya peran serta atau misalkan punya pengaruh atau apa ya namanya ya, riwayat keluarga yang bisa nyebabin ini turunan nih gula darah, diabetes tekanan darah tinggi atau hipertensi. Apakah dua-duanya bisa termasuk? Ya kalau faktor keturunan ada. Tapi dia hanya memperbesar cuma sekian resiko persen aja sih, memperbesar faktor resiko aja. Tapi kalau orang yang nggak punya faktor resiko keturunan juga bisa kena. Karena itu tadi pola hidup kita udah nggak bisa kayak dulu lagi. Oke, Mas Arul, kalau misalkan tadi dia udah menjaga nih pola makannya, tapi dia ada riwayat keluarga juga, bisa juga nggak? Kalau ada riwayat sih biasanya cuma sekian persen aja ya Mas Iksan. Biasanya nih ya itu tadi, pola hidup yang tidak sehat, dari makanan, minuman, sampai jarang sekali melakukan olahraga. Oke, olahraga. Terus sama satu lagi nih Mas Iksan, kadang kan orang bertanya, dapat obat kok istilahnya kok banyak banget sih itu, kan nanti ginjalnya rusak loh. Iya. Nah, apalagi kan kadang kan ini ya orang juga bilang, lu ikut Prolanis dapat obatnya banyak banget sih gitu loh. Itu kan pasien kadang takut, cemas. Iya. Nih ya, saya pengen kasih masukan lagi ya. Boleh, solusinya tuh buat teman-teman yang di luar. Kalau misalkan kita tidak mengkonsumsi obat, atau misalkan kita sudah terdiagnosis hipertensi ataupun diabetes mellitus, itu wajib wajib namanya minum obat. Nggak boleh namanya kalau misalkan kita sudah terdiagnosis penyakit tersebut, tidak minum obat sama sekali, itu malah memperburuk kerja ginjal. Yang ada malah ginjalnya rusak. Jadi khususnya warga Matraman ya, tolong ya, istilahnya jangan ada lagi yang namanya bilang semakin banyak minum obat itu semakin ginjal kita cepat rusak. Itu salah ya warga Matraman ya. Jadi tolong benar-benar rutin minum obat tersebut sesuai dengan takaran anjuran yang dihimbaukan oleh dokter spesialis penyakit dalam dari rumah sakit yang ibu bapak kunjungi. Mas Ihsan. Gitu. Dan biasanya juga kita juga dari pemeriksaan lab tersebut
itu udah kolesterol semuanya, fungsi ginjal sepaket betul Mas Iksan. Jadi istilahnya benar-benar pasien yang ikut Prolanis ini terdetek semua penyakit-penyakitnya. Itu yang saya bilang keuntungannya 6 bulan sekali Mas Iksan, setahun 2 kali. Cakep nggak? Bisa. Boleh. Jadi bisa ngecek ginjal, bisa ngecek kolesterol. Pramita lagi HbA1c coba kayak. Pramita tahu sendiri ya harganya itu. Lengkap tuh. Gratis ya Mas Arul Dr. Kalau Puja. ngecek sendiri ya nggak tahu tuh harganya berapa. Mungkin Mas Iksan tahu kira-kira berapanya? Enggak tahu sih. Nggak tahu ya. Tapi kalau denger namanya kayaknya udah mahal gitu. Oke. Jadi menarik ya kalau misalkan kita bahas Prolanis, manfaatnya banyak. Cuman tadi ya kaitannya banyak yang takut juga terhadap obat. Walaupun tadi konteksnya memang saya juga sering dengar tuh. Jadi kalau misalkan minum obat malah bukannya bikin ginjal rusak. Jadi ternyata kalau misalkan Sobat Brosis tahu ya, obat yang nggak teratur diminum malah justru yang bikin ginjalnya jadi rusak ya Mas Arul ya. Bukan karena kita kebanyakan minum obat, tapi karena minum obat nggak teratur. Mungkin nggak sesuai resep juga ya. Ya nggak sesuai resep. Kemudian tadi nggak sesuai anjurannya harus 3 kali sehari, cuma minum 2 kali atau sekali. Itu bisa nyebabin ginjal rusak. Jadi harus diingat ya warga Matraman. Bukan karena minum obatnya yang kebanyakan, tapi karena minum obat yang nggak teratur yang bisa bikin ginjalnya rusak. Betul nggak Mas Arul? Betul. Karena kondisi pasiennya tidak stabil, jadinya gula darah maupun tekanan darahnya. Jadi nimbulin komplikasi lebih cepat. Gitu. Oke, menarik banget ini. Cuman nanti nih saya mau ingetin lagi nih sama Sobat Brosis, kalau misalkan pengen daftar Prolanis, boleh datang langsung ke Puskesmas Kecamatan Matraman, atau enggak nanti boleh kepoin Instagramnya Puskesmas Kecamatan Matraman. Nanti tanya sama adminnya cara daftar Prolanis di Puskesmas Kecamatan Matraman seperti apa. Oke, Dokter Puja, terima kasih. Terima kasih Mas Iksan. Terima kasih. Saya menarik banget ya tentang Prolanis. Mas Arul, terima kasih. Terima kasih juga Mas. Oh iya Mas Iksan, dikit lagi. Boleh Mas Arul, boleh. Dikit lagi sebenarnya. Dikit lagi. Dia udah 1 jam nggak? Udah 1 jam belum? Udah 1 jam? Enggak. Belum. Saya cuma istilahnya pengen aja ya, namanya dulu ini simbol apa? Yel-yel ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Ini ada yel-yel dari Prolanis. Oke, apa? Juga nggak panjang sih. Ini yang sering meyel-yelkan di senam. Sering mimpin di senam dan yel-yel. Jadi yang ngebuat semua peserta Prolanis. Saya catat nih. Saya catat. Enggak. Nggak panjang. Peserta Prolanis semangat tuh Mas Arul. Jadi oke, siap Mas Arul. Jadi Apa ada yel-yel nggak terlalu panjang sih. Cuman ini memang sudah terdetek dari dulu. Sering ya, diucapkan. Mendarah daging. Untuk Mas Arul mendarah daging. Oke, apa? Jadi Prolanis sehat, bugar, produktif. Yes. Sehat, bugar, produktif. Yes. Ingat nggak Sobat Brosis? Kalau nggak inget ikut makannya ya. Jadi nggak besok, Senin boleh datang ke Puskesmas Kecamatan Matraman, bawa BPJS Kecamatan Matraman, khususnya warga Matraman ya. Nanti langsung daftar. Kalau datang langsung ke mana Mas Arul? Biasanya ke Poli Informasi dulu aja. Ke Poli Informasi ada di lantai 1 kalau nggak salah ya. Dengan Ibu Yopa. Nanti datang ke Poli Informasi, tanya mengenai kegiatan Prolanis. Kita coba dulu kali tadi ya. Apa tadi? Prolanis? Boleh, kita bertiga ya. Oke, kita bertiga ya. Oke. Sahabat Brosis boleh ikutin ya. Boleh ikutin. Oke. Tim direktur juga boleh. Sebagai terakhir ya. Oke. Ya, hitung 1, 2, 3. Prolanis sehat, bugar, produktif. Yes. Oke, jadi udah kompak belum? Udah kompak ya? Kayaknya udah kompak ya. Oke. Jadi tadi saya satu lagi nih mungkin ya. Mungkin Mas Arul mau salam sama Dokter Muhammad. Nanti boleh lihat ke kamera yang paling tengah itu. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Mo, apa kabarnya? Wow. Ini sedih banget nih kayaknya. Boleh dipasang lagu sedih Pak? Boleh. Nanti kita bilang sama tim direktornya ya. Tim editor nanti. Dokter Mo, semoga sehat selalu ya Dok. Amin. Di usia tuanya, di usia pensiunannya, jasa-jasamu banyak Dok. Amin. Semoga pahalamu tetap mengalir Amin. sampai
ajal menjemputmu nanti. Berat. Terus doktermu ingat perkataan kita, orang-orang yang terdahulu di Matraman pasti tahu. Doktermu, aku sayang kamu. Mini love. Itu dalam tuh doktermu. Doktermu Ini itu dalam banget tuh dari masa Dok, saya belum pernah ketemu Dok. Saya ucap salam. Saya host baru di sini ya. Nama saya Ihsan gitu ya. Nanti kalau misalnya ketemu nanti saya sapa juga kali Mas Sarul ya. Soalnya Baik, saya Mas nggak Ihsan. kenal, Baik, cuman Mas Ihsan. kayaknya wajahnya tuh nggak familiar gitu ya. Sering lalu lalang di puskesmas. Jadi nanti mungkin saya sapa. Saya juga kenal doktermu nggak terlalu lama kok. Tapi kan Setahunan Dokter ya. Puja habis itu menggantikan ya berarti itu Betul. Nah hanya ini kok yang digantikan. Program ini sama satu lagi program yang digantikan oleh saya, lungsuran doktermu. Oh, oke. Jadi banyak ya longsoran ada banyak gitu ya. Oke, nggak apa-apa Dok. Yang penting kan tadi kan kita memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat, gratis, dapat jalur eksklusif ya. Terus habis itu nggak ngantri tadi, langsung naik ke lantai 5 ya. Prioritas. Itu Prioritas. Oke, terima kasih Dokter Puja bincang-bincang siang menjelang sore ini. Dengan senang hati Mas. Ya, Mas Sarul terima kasih. Semoga sehat selalu. Semoga apa yang tadi udah diberikan Mas Sarul sama Dokter Puja buat masyarakat warga Matraman tentunya menjadi keberkahan di dunia. Amin. Oke, saya ingatkan kembali ya Sobat Brosis yang ada di wilayah Matraman, boleh datang langsung nanti hari Senin mungkin ya, hari Senin. Padahal ini belum tahu kapan jadinya ya tim direktur ya. Kita mah pokoknya tunggu kabar dari direktur. Tunggu kabarnya dari tim editornya. Pokoknya nanti hari Senin sampai Jumat ya. Nanti boleh datang ke Puskesmas Kecamatan Matraman buat datang langsung mungkin ke Poli Informasi terlebih dahulu untuk mengetahui syarat tadi dan cara pendaftaran buat ikut kegiatan Prolanis. Betul. Nanti bisa ketemu dua dokternya banyak gak sebenarnya? Cuma Dokter Puja aja nih. Iya. Cuma Dokter Puja aja. Satu aja. Ada dua ya. Ada dua bapak-bapak keren nih. Ada Dokter Puja sama Mas Sarul mengenai kegiatan Prolanis. Pokoknya dijamin deh lengkap. Ada tadi edukasinya, kemudian ada senamnya, ada pemeriksaan kesehatan rutin ya. Tadi ada pemeriksaan gula darah juga dan yang spesial tadi ya pemeriksaan kontrol 6 bulan sekali yang tadi belum tentu didapatkan di Puskesmas Kecamatan Matraman ya. Dan gratis, intinya gratis, nggak harus ngantri gitu. Kapan lagi gratis nggak harus ngantri. Biasanya kan kalau gratis ngantri. Panjang gitu ya. Oke, terima kasih. Siap. Oke, Sobat Brosis, kita kembali lagi nanti di lain kesempatan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.